Ya, di sini ada pendahuluannya yaitu tantangan era disrupsi digital ya. Disrupsi digital di sini adalah merupakan perubahan besar yang cepat terjadinya dari berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bisnis dan industri. Kemudian di sini disrupsi di sini menggantikan model bisnis tradisional dengan pendekatan baru yang lebih efisien dan seringkali lebih murah dan lebih nyaman bagi konsumen. Lalu cirinya disrupsi digital itu seperti apa ya? Yang pertama adalah biasanya itu cepat dan radikal. Di sini perubahan terjadi dalam waktu singkat dan sangat signifikan. Lalu yang kedua adalah mengganggu model-model lama. Di sini maksudnya adalah mengubah atau mengganti cara lama dalam berbisnis. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga berbasis teknologi digital. Di sini melibatkan inovasi seperti internet dan lainnya. Lalu yang keempat, menggeser kekuatan pasar, yaitu di sini maksudnya adalah pemain baru seperti startup bisa menyaingi bahkan menggantikan perusahaan besar yang tidak dapat berinovasi. Lalu contohnya apa saja sih disrupsi digital tersebut adalah diantaranya transportasi. Di sini bisa kita lihat sudah adanya kehadiran Gojek atau Grab ataupun Maxim yang bisa menggantikan ojek atau taksi konvensional. Lalu di sini ada media juga, media contohnya seperti Netflix yang bisa menggantikan siaran TV dan penyewaan DVD tradisional. Kalau dalam perbankan ini seperti OVO, Dana, GoPay ya, di sini menggeser layanan perbankan yang tadinya pakai ATM sekarang bisa cukup lewat digital saja ya, seperti itu. Lalu retail ini seperti e-commerce ya yang seperti kita biasa lakukan, ibu-ibu terutama belanja melalui Tokped atau Shopee maupun TikTok. Di sini mempermudah ibu-ibu maupun kaum remaja ya, terutama kaum hawa yang senang berbelanja, lebih murah juga. Ini mengubah perilaku belanja yang konvensional yang tadinya ke pasar atau ke toko ataupun ke mall bisa melalui digital. Lalu dampaknya apa sih? Dampak positifnya dari disrupsi digital di sini adalah positifnya, dari sisi positif meningkatkan efisiensi, kenyamanan dan aksesibilitas. Lalu negatifnya adalah uh, mengalami PHK yang massal ya, otomatis, lalu ketertinggalan teknologi bagi perusahaan yang tidak adaptif serta kesenjangan digital. Lalu pentingnya inovasi berkelanjutan atau sustainable innovation di sini adalah inovasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyimbangkan ada beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ya, tujuannya apa sih? Untuk menciptakan solusi yang tahan lama, ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ciri-ciri inovasi berkelanjutan diantaranya adalah ramah lingkungan, ya. Di sini bisa seperti mobil sekarang yang kita jumpai di jalan-jalan ya, seperti mobil BYD yang listrik ya, itu ramah lingkungan, mengurangi karbon emisi yang tentu saja mengurangi polusi di apa namanya di udara kita ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah bermanfaat sosial. Di sini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah trennya digital marketing dengan affiliate melalui TikTok, kita bisa ibu rumah tangga terutama bisa menghasilkan penghasilan tambahan seperti itu dengan sharing saja sudah bisa. Lalu yang ketiga adalah layak secara ekonomi. Di sini memberikan nilai tambah atau keuntungan secara bisnis. Lalu yang keempat adalah jangka panjang. Di sini bukan hanya untuk keuntungan sesaat, tapi fokus keberlanjutan. Lalu yang kelima adalah kolaboratif. Di sini bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, misalnya dengan pemerintah, dengan akademisi ya. Jadi kolaborasi seperti itu. Lalu contoh inovasi berkelanjutan di sini bisa seperti energi terbarukan, seperti misalnya turbin angin ya seperti itu. Lalu produk ramah lingkungan seperti sedotan bambu ya, seperti kita temui di strawnya di Starbucks ya, atau itu yang bisa apa namanya bisa didaur ulang. Lalu pertanian berkelanjutan di sini ada pertanian organik, kemudian hidroponik hemat air. Lalu ada transportasi hijau tadi contohnya mobil listrik seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu ada juga merek Tesla juga ya. Jadi ini tentu saja rendah emisi. Lalu ekonomi sirkular di sini maksudnya adalah produk daur ulang. Ya, bisa di daur ulang, ramah lingkungan,
tidak menyebabkan apa namanya sampah-sampah yang mencemari lingkungan seperti itu. Lalu ini apa namanya sorry, belum Mbak, belum masih lanjut tadi, sorry sebelumnya ya. Penggeseran fokus dari laba jangka pendek ke inovasi jangka panjang di sini maksudnya adalah perubahan strategi organisasi atau perusahaan yang sebelumnya berorientasi pada hasil cepat atau profit secara yang instan ya seperti itu menjadi lebih fokus pada inovasi kemudian pertumbuhan masa depan yang stabil. Maksudnya di sini adalah laba jangka pendek atau short term profit. Di sini fokus pada hasil keuangan cepat ya, misalnya kuartal atau tahunan. Kemudian strategi biasanya berupa efisiensi biaya, promosi besar-besaran seperti itu. Lalu cenderung mengorbankan kualitas ya, biasanya seperti itu. Karena yang menginginkan laba jangka pendek atau yang cepat seperti itu. Mengorbankan kualitas, tentu saja juga riset ya, inovasi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau lingkungan. Lalu yang untuk inovasi jangka panjang atau long term innovation di sini menginvestasikan waktu dan sumber daya alam dalam pengembangan sumber daya dalam pengembangan produk, layanan dan proses yang baru. Ya. Lalu mengapa terjadi pergeseran ini ya? Karena tekanan dari konsumen dan regulasi. Jadi di sini konsumen dan pemerintah menuntut perusahaan lebih ramah lingkungan dan inovatif. Lalu adanya tantangan global, di sini isu perubahan iklim, disrupsi digital dan ketimpangan sosial mendorong perusahaan berpikir jangka panjang. Lalu reputasi merek, di sini perusahaan hanya mengejar keuntungan, ya sering kehilangan karena mengejar keuntungan maka kadang-kadang konsumen malah nggak trust ya karena tidak tidak memperbaiki kualitas seperti itu, hanya mengejar reputasi merek saja. Kadang kualitasnya tidak ditingkatkan atau tidak adanya inovasi. Lalu yang keempat, keberlanjutan bisnis di sini inovasi mencegah stagnasi dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar. Lalu contohnya di sini adalah misalnya Unilever menghentikan fokusnya pada laba kuartalan dan mengutamakan keberlanjutan dan inovasi produk. Atau juga Tesla di sini sempat merugi di awal karena investasinya terlalu besar pada mobil listrik, tapi kini bisa memimpin pasar. Dan startup teknologi biasanya tidak hanya menguntungkan untung di awal, tetapi juga membangun produk inovatif yang berdampak pada jangka panjang. Next, Mbak. Lalu di sini teori strategi terbaru ya, di sini ada salah satunya Agile Innovation Strategy. Di sini maksudnya adalah pendekatan dalam pengelolaan inovasi produk yang menggabungkan prinsip-prinsip agile yaitu dari dunia maksudnya adalah dunia pengembangan perangkat lunak ke dalam proses inovasi produk fisik dan jasa. Di sini strategi ini dikembangkan oleh Robert G. Cooper dan Annemike dan Auden Sommer sebagai respon terhadap kelemahan dari model inovasi tradisional ya. Di sini penggabungan Agile ini dalam model State Gate dengan nama Agile State Gate Model. Ya, seperti itu. Karakteristiknya yaitu biasanya iteratif dan inkremental. Di sini maksudnya dikerjakan secara bertahap dan terus disempurnakan. Lalu fokus pada tim yang kecil yang terintegrasi, kemudian prioritas pada customer feedback secara cepat, fleksibel dan responsif terhadap perubahan, dan dilengkapi dengan sprint dan review rutin. Tujuannya apa sih? Untuk mempercepat waktu dalam peluncuran produk, lalu untuk mengurangi resiko kegagalan inovasi, lalu lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan pasar. Di sini contoh kasusnya adalah Lego ya. Lego di sini menerapkan Agile Innovation dalam pengembangan mainan berbasis teknologi seperti Lego Boost dan Lego Mindstorm. Di sini tim pengembang bekerja dalam sprint, yaitu menguji prototipe secara cepat dengan anak-anak sebagai pengguna atau usernya. Kemudian terus menyempurnakan berdasarkan feedback. Dengan cara ini Lego mempercepat peluncuran produk-produk yang lebih sesuai dengan pasar dan tren saat ini ya. Yang kedua adalah open innovation ya.
Di sini maksudnya adalah dikembangkan paradigma ini oleh Henry Chesberg yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada sumber daya internal dalam menciptakan inovasi, tetapi juga bisa memanfaatkan ide, teknologi, dan solusi dari luar organisasi. Dalam open innovation, terjadi arus masuk dan keluar pengetahuan untuk mempercepat inovasi dalam menciptakan nilai-nilai. Karakteristiknya apa sih? Nah, di sini biasanya ada lisensi teknologi dari pihak ketiga, ada kolaborasi dengan pihak eksternal maksud saya. Contohnya seperti startup, community, pelanggan, kompetitor, seperti itu. Contoh kasusnya adalah di sini saya ambil PNG ya. PNG ini menghadapi stagnasi dalam research and development internal. Kemudian mereka menerapkan open innovation dengan platform connect ditambah dengan develop. Ya, di sini memungkinkan pihak luar mengusulkan solusi produk dan teknologinya. Salah satu hasil suksesnya adalah produk Swifer Duster yang dikembangkan bersama mitra eksternal seperti itu. Lalu melalui open innovation, PNG meningkatkan efisiensi dan mempercepat inovasi. Ya, lalu kemudian inovasi berkelanjutan. Ya, di sini sustaining innovation. Maksudnya adalah untuk meningkatkan performa produk atau layanan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pasar saat ini. Ya, karakteristiknya seperti apa ya? Yaitu biasanya di sini dia evolusioner, bukan revolusioner. Kemudian menargetkan pelanggan yang sudah ada. Lalu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan. Dan juga fokus pada peningkatan efisiensi, kualitas fitur maupun layanan. Contohnya dari sana bisa diambil yaitu misalnya mengupgrade kamera pada smartphone setiap tahunnya. Mungkin dulu pada waktu saya masih kuliah ya tahun 2002 ya, baru awal-awal kuliah itu mungkin kamera hanya 1 atau 2 megapiksel ya. Kalau sekarang kan sudah puluhan megapikselnya. Jadi handphone itu mengupgrade kameranya pada smartphone ya setiap tahunnya seperti itu. Lalu mobil dengan efisiensi bahan bakar lebih baik dari versi sebelumnya. Seperti itu. Lalu inovasi berkelanjutan dinamis. Di sini merupakan bentuk lanjutan dari inovasi berkelanjutan. Di sini menggabungkan fleksibilitas tinggi dan adaptasi secara cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Karakteristiknya di sini tetap berkelanjutan tapi dengan respon lebih cepat dan dinamis. Kemudian cocok untuk di industri dengan perubahan cepat. Nah, di sini bisa kita ambil contoh yaitu Netflix yang terus mengembangkan layanan streaming dengan AI untuk personalisasi konten. Lalu bisa juga Tesla yang secara rutin memperbaharui software mobil listriknya. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga inovasi terputus-putus ya atau disruptive innovation. Di sini inovasi yang mengganggu pasar yang sudah mapan ya. Dengan apa sih? Dengan menciptakan produk atau layanan yang sederhana, murah dan lebih mudah diakses ya. Lalu secara bertahap bisa menyaingi atau mengganti pemain yang dominan ya, seperti itu. Contohnya di sini adalah aplikasi ojek online atau Gojek bisa menggantikan ojek pangkalan ataupun smartphone menggantikan banyak alat sekaligus seperti kamera, GPS, pemutar musik ini bisa all in dalam smartphone seperti itu. Lalu next ya udah di ini ya tadi inovasi sudah next Mbak. Ya, kemudian syarat inovasi yang sukses yaitu kesesuaian gaya hidup. Ya, di sini di mana inovasi yang konsisten dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan calon pengadopsi, misalnya sesuai dengan gaya hidup ya. Contohnya adalah aplikasi mobile banking yang sesuai dengan gaya hidup milenial yang serba digital dan lebih cepat diadopsi. Ini semua bank saya kira sudah memiliki mobile banking yang mempermudah kita sebagai customer
untuk mengakses atau mentransfer atau ya semuanya bisa diakses hanya dengan mobile banking lewat handphone. Lalu yang kedua dapat diuji coba ya di sini maksudnya ya, sebelum inovasi dapat diuji atau diuji coba dalam skala kecil sebelum diadopsi secara penuh. Contohnya adalah di sini software yang biasa kita temui di internet ya yang menawarkan uji coba 7 hari atau free trial ya. Sini memudahkan pengguna mencoba sebelum memutuskan untuk membeli. Lalu ada kompleksitas rendah ya. Di sini tingkat kemudahan pemahaman dan penggunaan suatu inovasi ya semakin tidak kompleks, semakin cepat adopsinya. Contohnya adalah aplikasi dengan antarmuka sederhana lebih mudah diterima oleh pengguna awam. Ya, seperti itu. Kemudian kemampuan observasi di sini hasil dari suatu inovasi dapat dilihat atau diamati oleh orang lain. Contohnya pemakaian kendaraan listrik seperti Tesla mudah diamati oleh orang lain sehingga memicu minat untuk mengadopsi ya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak mobil-mobil listrik ya mengikuti dari Tesla. Lalu yang selanjutnya adalah keunggulan relatif atau relative advantage. Di sini di mana inovasi dianggap lebih baik dibandingkan produk atau solusi yang produk sebelumnya atau solusi dari produk yang ada sebelumnya, maksudnya itu. Contohnya smartphone dianggap memiliki keunggulan relatif dibanding dengan feature telepon ya, karena dapat menjalankan banyak fungsi yang tadi seperti contoh di atas seperti kamera, GPS, internet dan lain-lain. Seperti itu. Next Mbak. Nah, di sini membahas mengenai identifikasi nilai pelanggan, di sini adalah pertama gap antara harapan dan kenyataan ya. Di sini jadi merujuk pada perbedaan antara yang diharapkan pelanggan ya pada suatu produk atau jasa atau yang benar-benar mereka alami. Jadi di sini kadang konsumen mengharapkan produk yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan. Kadang iklan mengiming-imingi produk ini kualitasnya baik. Misalnya bahannya, misalnya saya beli baju nih bahannya itu adem, tapi ternyata kenyataannya adalah bahannya tidak menyerap keringat seperti itu. Ini kan otomatis kecewa. Lalu bisa juga kenyataan yang positif yaitu memenuhi harapan sehingga pelanggan ini merasa puas sesuai dengan ekspektasinya membeli barang ini sesuai dengan keinginan atau ya seperti yang ditayangkan ya maksud saya yang diiklankan oleh influencernya ya misalnya seperti itu. Aplikasi, oke. Di sini bisa menggunakan aplikasi untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan gap antara harapan dan persepsi seperti itu. Lalu di sini bisa juga melalui apa sih untuk mengetahui gap antara harapan dan persepsi, bisa uji coba melalui produk ya, uji coba produk, kemudian riset pasar untuk memahami apa sih harapan dari pelanggan ataupun konsumennya seperti itu. Lalu kemudian analisis segmen pasar dan kompetitor ya. Di sini kita menganalisis terhadap kelompok pelanggan dengan karakteristik yang berbeda. Jadi sesuai segmentasi misal usia, pekerjaan, pendidikan seperti itu dan penghasilannya misal seperti itu dan kompetitor yang ada di pasar. Maksudnya apa sih untuk menentukan target pasar yang tepat. Kemudian memahami kebutuhan spesifik tiap segmen, lalu mengenali kelebihan dan kelemahan pesaing, serta mencari market gap untuk inovasi. Alat bantunya bisa pakai ini ya SPP, SWOT seperti itu ya. Lalu peran seluruh organisasi di sini atau organizational involvement. Di sini inovasi yang sukses tidak hanya berasal dari satu departemen, misalnya research and development atau marketing, tapi juga bisa melibatkan atau mengkolaborasi lintas fungsi dari seluruh organisasi ya di sini. Oke. Lalu contohnya seperti perusahaan ya, di sini ada kita bisa ambil contoh ada Toyota ya. Toyota dan 3M ya di sini mengadopsi
prinsip bahwa karyawan mempunyai potensi untuk berkontribusi pada inovasi, mulai dari ide produk, efisiensi proses, hingga melayani pelanggan, seperti itu. Lalu, next, Mbak. Oke, di sini langkah strategis inovator yang pertama adalah evolusi perusahaan kreatif ya. Di sini maksudnya adalah transisi perusahaan dari manufaktur berbasis efisiensi ke organisasi berbasis ide dan kreativitas. Di sini maksudnya adalah perusahaan kreatif berkembang dari sekedar menciptakan produk menjadi pencipta nilai emosional dan pengalaman ya. Seperti itu. Contohnya Apple di sini beralih dari produsen komputer menjadi ikonik atau gaya hidup digital lifestyle ya, seperti ini. Jadi itu contoh Apple. Kemudian ada Spotify yang tidak hanya platform musik tetapi juga menciptakan pengalaman personalisasi dan budaya mendengarkan. Lalu yang kedua, komoditas dan pengalih dayaan. Di sini maksudnya komoditas adalah produk atau jasa menjadi serupa satu sama lain. Ya. Ini maksudnya adalah sehingga bisa bersaing harga ya seperti itu. Lalu pengalih-dayaan, proses produksi, layanan bahkan research and development di sini dialihkan ke pihak ketiga demi efisiensi biaya. Contohnya misalnya di sini industri smartphone ya yang low end di sini menjadi komoditas vendor ke Tiongkok untuk outsourcing ya ke pabrik besar seperti Foxconn ya. Di sini persaingan bergeser ke software, ekosistem maupun desainnya. Lalu yang ketiga adalah strategi desain menggantikan Six Sigma ya. Di sini Six Sigma ini menekankan pada pengurangan variabilitas dan peningkatan efisiensi. Namun dalam ekonomi kreatif pendekatan itu terlalu kaku dan tidak cukup mendorong inovasi. Perubahan paradigmanya di sini dari efisiensi menjadi ke empati, lalu eksperimen dan penciptaan nilai baru melalui design thinking. Design thinking sini melibatkan empati terhadap pengguna, lalu solusi yang human center. Contohnya di sini bisa kita ambil adalah Protect and Gamble, yaitu merubah pendekatan dari Six Sigma ke design thinking saat mengembangkan kemasan dan produk baru, sehingga menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik, bukan hanya produk yang efisien. Lalu yang keempat, pertumbuhan melalui inovasi kreatif. Di sini perusahaan tidak lagi bertumbuh hanya lewat ekspansi pasar atau efisiensi, tetapi melalui produk inovasi yang mengubah cara hidup pengguna. Sumber inovasi di sini, kreatif sini adalah seperti bisa bereksperimen dan tidak takut terhadap kegagalan. Contohnya adalah misalnya Lego ya. Di sini bertransformasi dari mainan tradisional menjadi platform edukatif seperti itu. Lalu yang kelima, DNA perusahaan kreatif baru. Di sini DNA perusahaan kreatif apa saja sih cirinya? Ya ada eksploratif ya. Eksploratif di sini tidak takut gagal, siap mencoba hal baru, lalu kolaboratif, kerja tim lintas fungsi serta terbuka dengan mitra eksternal. Lalu empatik, memahami kebutuhan emosional pengguna. Lalu selanjutnya fleksibel dan terobsesi pada pengguna. Di sini tidak sekedar hanya menjual produk, tapi membangun pengalaman. Contohnya di sini seperti Spotify ya. Di sini memiliki DNA kreatif ya. Jadi menempatkan manusia sebagai pusat desain, kemudian menumbuhkan budaya internal yang inovatif. Lalu menawarkan solusi yang lebih baik ya. Di sini relative advantage. Ya dalam teori difusi inovasi ya. Di sini keberhasilan suatu inovasi sangat ditentukan oleh keunggulan relatifnya dibandingkan dengan solusi yang ada. Inovasi harus apa saja seperti lebih efisien, lebih murah, lebih nyaman, lebih cepat, lebih ramah pengguna. Ya, di sini contohnya adopsi yang lebih cepat dan inovasi yang lebih sukses contohnya adalah Google Map ya. Di sini menggantikan peta
peta kertas atau GPS mobil karena lebih update, praktis, dan terintegrasi dengan smartphone. Jadi ini memudahkan kita sebagai saya sering setiap hari malah menggunakan Google Map ya, atau yang ada di kendaraan saya. Ini mempermudah saya kalau nyasar-nyasar bisa. Untungnya saya bisa baca maps, katanya wanita kan nggak bisa baca maps. Alhamdulillah saya bisa baca maps ya. Jadi alhamdulillah tidak tersasar. Awal-awal mungkin saya agak ini, tapi lama-lama saya paham ya seperti itu. Lalu contoh yang lainnya adalah e-wallet seperti GoPay atau Oppo, yang ini menggantikan pembayaran cash menjadi cashless ya, menjadi cepat, dan ada kadang-kadang ada cashbacknya juga, keuntungannya seperti itu. Nah, contoh kegagalannya apa nih? Tadi kan contoh yang suksesnya. Kalau yang gagal adalah konteksnya ini seperti Sony Trinitron ya. Sony Trinitron adalah televisi CRT. Nah, di sini terkenal milik Sony yang sempat mendominasi pasar televisi secara global, tapi karena kualitas gambarnya superior. Gagalnya apa sih? Gagalnya karena dia terlambat beradaptasi dengan perubahan teknologi dari televisi layar datar ya. Perubahan teknologi ke televisi layar datar. Lalu terlalu lama mempertahankan teknologi yang lama. Jadi karena merasa dia unggul di kelasnya, jadi nggak perlulah beradaptasi ya, tetap mempertahankan yang teknologi lamanya. Lalu kompetitornya seperti Samsung dan LG berinvestasi besar-besaran di teknologi LCD ya, seperti itu. Jadi keunggulan teknologi hari ini bisa menjadi kelemahan di besok hari atau keesokan harinya jika kita tidak adaptif seperti itu. Atau bisa juga terlalu puas dengan solusi lama sehingga membuat perusahaan gagal dalam berinovasi. Ini bisa contohnya dengan Nokia juga ya, seperti itu. Lalu adaptasi terhadap perubahan pasar ya. Definisinya di sini adalah kemampuan organisasi untuk mendeteksi tren pasar dan merespon dengan cepat melalui inovasi, reposisi produk, atau perubahan strategi. Ya, seperti itu. Contohnya adaptif yang sukses seperti Apple ya. Dari awalnya komputer, lalu ke iPod ya, kemudian sekarang ke iPhone, lalu ke aplikasi store dan ekosistem digital. Contoh lainnya ada Netflix ya, dari pengiriman DVD ke layanan streaming, lalu kemudian ke produsen konten Netflix original, seperti itu. Nah, next Mbak. Ya, di sini ada 6 ya benar. 6 elemen strategi inovasi modern ya. Yang pertama adalah customer centric development. Ini adalah maksudnya pengembangan produk atau jasa yang berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pelanggan sebagai titik awal inovasi. Cirinya apa saja sih? Biasanya riset di sini adalah user yang mendalam atau pengguna yang secara mendalam, lalu validasi ide langsung ke pelanggan, ya, jadi memvalidasi ide-ide langsung ke pelanggannya, lalu berbasis empati dan observasi. Contohnya adalah di sini Amazon yang terus mengembangkan fitur berdasarkan feedback pengguna, seperti itu. Lalu iteratif prototype dan testing di sini maksudnya adalah membuat versi awal produk prototype secara cepat, lalu mengujinya secara berulang atau iterasi ya, dengan pengguna untuk mendapatkan insight sebelum peluncuran penuh ya. Manfaatnya apa sih? Yaitu menghindari produk gagal ya, karena asumsi yang keliru. Lalu bisa juga menghemat waktu dan menghemat biaya pengembangan. Lalu selanjutnya mempercepat proses belajar. Contohnya adalah di sini Dropbox ya, dalam membuat video demo sederhana untuk menguji ide sebelum membuat produknya dan mendapatkan banyak pengguna awal dari situ ya. Lalu yang ketiga cross functional collaboration. Di sini kolaborasi lintas divisi, misalnya research and development, marketing ya, dan layanan pelanggan untuk menciptakan produk yang holistik dan efektif ya di sini. Contohnya dalam pengembangan iPhone, Apple melibatkan tim desain, teknik ya, dan software secara terintegrasi sejak awal. Lalu yang keempat adalah digital tools dan analitik. Pemanfaatan alat digital ya di sini misalnya Zoom ya, dan alat analitik data Google Analytics misalnya untuk mempercepat inovasi dan memahami pengguna ya, seperti itu. Peran penting adalah untuk mengukur perilaku pengguna secara real time seperti itu. Contohnya
Netflix menggunakan algoritma dan data perilaku monoton untuk menentukan konten apa sih yang cocok direkomendasikan, yang cocok diproduksi ya, seperti itu. Lalu yang kelima, platform based ecosystem. Di sini membangun ekosistem terbuka di mana berbagai pihak seperti pihaknya ini pengguna, mitra, developer ataupun pihak ketiga dapat saling berinteraksi dalam platform yang sama. Seperti itu. Contohnya Apple Application Store ya. Di sini pengembang aplikasi luar memperkaya nilai iPhone sambil menghasilkan pendapatan untuk Apple itu sendiri. Lalu yang terakhir, co-creation and community engagement di sini mengajak pelanggan dan komunitas untuk terlibat langsung dalam proses penciptaan produk atau layanan, baik dalam ideasi, uji coba maupun promosi. Manfaatnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan, muncul ide-ide segar dari luar, dan menciptakan rasa kepemilikan. Contohnya adalah Lego Ideas ya. Di sini komunitas Lego mengusulkan desain mainan apa saja sih yang mereka inginkan ya. Di sini otomatis suara yang terbanyak akan secara resmi diproduksi oleh Lego itu sendiri. Next, Mbak. Ya, di sini ada studi kasus yang tadi saya sudah jelaskan ya, ada Lego Group ya di sini, ada juga Tesla ya di sini. Kalau Lego ya udah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Izin Prof bisa ditambahkan dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.